Halo gengs, selamat datang di Celoteh Seram. Channel ini menyajikan cerita horor berdasarkan kisah nyata. So, jangan dengar sendirian. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Nightmare Side Ardan FM adalah salah satu program radio yang membuatku kembali menjadi pendengar radio. Bisa dibilang hanya Nightmare Side lah satu-satunya program radio yang aku dengar sekarang. Namaku Bowo. Aku seorang penulis cerpen, spesialis cerita horor. Beberapa karyaku sudah dimuat di media. Dan sekarang aku berniat menulis novel. Tentu saja novel horor. Dan Nightmare Side adalah salah satu inspirasiku dalam menulis. Kembali hadirnya Nightmare Side membuatku ingat sebuah kejadian yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Pengalaman pertamaku melihat sesuatu yang gaib, yang mungkin orang-orang bilang hantu. Aku tidak akan pernah mengalami kejadian seram itu jika bukan karena Nightmare Side. Satu kalimat yang selalu diucapkan ketika Nightmare Side berlangsung adalah jangan pernah dengerin Nightmare Side sendirian. Dan ternyata itu bukan hanya sebuah kalimat tanpa makna. Pertengahan tahun 2003, aku sedikit lupa tepatnya. Tapi saat itu aku baru saja naik ke kelas 2 SMA. Sebenarnya aku berasal dari Serang. Namun karena ingin pendidikan yang bagus, maka aku sekolah di Bandung, di salah satu SMA negeri unggulan. Aku tinggal sendiri, kos, di sebuah daerah di Jalan Plesiran. Waktu itu Ciwok belum ada, sehingga daerahku belum ramai seperti sekarang. Saat itu malam Jumat. Seperti biasa, aku sedang menunggu Nightmare Side Ardan FM. Dan biasanya aku mendengarkan berdua dengan teman sekamarku Rizal yang juga berasal dari Serang. Tapi malam Jumat ini
aku terpaksa mendengarnya sendirian karena Rizal sedang pulang ke Serang. Awalnya aku malas mendengar sendirian. Jujur, sedikit takut juga sih. Tapi karena penasaran dengan ceritanya, akhirnya aku memberanikan diri. Aku mendengarkan lewat handphone. Walaupun dulu belum secanggih sekarang, tapi kualitas radio di handphoneku sudah terbilang bagus. Akhirnya Nightmare Side mulai juga. Diawali dengan narasi dan background yang menyeramkan. Cukup membuatku merinding. Ternyata cerita pertama tentang hantu penghuni tangga di sebuah sekolah di Bandung. Sugestiku mengatakan kalau sekolah itu adalah sekolahku. Karena di sekolahku memang terdapat tangga menyeramkan yang katanya dihuni oleh makhluk gaib. Aku semakin mendengarkan dengan serius. Tanpa aku sadari, aku mulai memeluk guling dan merapatkan tubuhku ke dinding. Aku mulai larut dalam cerita itu. Sesekali aku melihat ke jendela yang memang tidak ada tirainya. Ceritanya benar-benar membuatku berpikiran yang tidak-tidak. Dan ketika cerita tentang hantu tangga itu sudah setengah jalan, tiba-tiba tidak terdengar apa-apa di headsetku. Hening. Sekitar 2 detik lamanya. Lalu tiba-tiba terdengar lagi sesuatu. Hah? Lagu? Kok lagu? Aku segera melihat handphoneku dan ternyata sudah berpindah channel. Pindah dengan sendirinya. Aduh. Ini pasti gara-gara kemarin handphoneku sempat jatuh. Kayaknya handphoneku error. Kemudian aku segera memindahkan kembali channelnya ke acara Nightmare Side dan kembali mendengarkan cerita tentang hantu penghuni tangga sekolah. Tapi sayang sekali suaranya agak tidak jelas. Mungkin karena hujan yang turun cukup deras malam itu. Tapi cukuplah. Yang penting aku bisa mengerti jalan ceritanya. Ketika cerita pertama hampir mendekati akhir, tiba-tiba suara petir mengagetkanku. Keras sekali. Dan ketika aku sadar, ternyata channelnya berganti lagi. Bukan Nightmare Side, tapi lagu. Ya ampun,
Masa sih gara-gara petir tadi? Aku mencoba berpikir positif dengan menganggap hal itu terjadi karena handphoneku yang sempat terbanting. Aku pun memindahkan kembali ke channel semula, Nightmare Side Ardan FM. Tapi tepat ketika aku menekan tombol, tiba-tiba saja handphoneku mati. Aku mencoba untuk menyalakan kembali dan ternyata gagal. Mungkin apa handphoneku baterainya habis ya? Padahal HP-nya baru saja di-charge sebelum Nightmare Side dimulai. Astaga. Hal ini membuatku kesal. Kenapa aku ceroboh sehingga handphoneku terbanding kemarin? Akhirnya aku terpaksa mendengarkan Nightmare Side lewat tip milik Rizal. Aku sempat ragu karena tipnya agak susah menangkap sinyal radio. Antenanya hilang, gak tahu kemana. Tapi ya udahlah, gak ada salahnya mencoba. Kemudian aku menyalakan tip itu dan membesarkan volume radio serta mengatur frekuensinya. Ternyata suaranya terdengar sangat jelas. Aneh. Biasanya gak pernah sejelas ini. Seolah hujan deras tidak mengganggu gelombang radio sedikit pun. Ternyata sudah sampai di narasi cerita kedua. Sepertinya cerita kedua menceritakan tentang hantu anak kecil yang menghuni sebuah apartemen. Astaga, kenapa tiba-tiba aku merinding? Mungkin karena aku paling takut dengan sosok hantu anak kecil. Cerita kedua pun dimulai. Diawali dengan suara anak kecil tertawa. Dan tepat saat itu, sebuah bayangan sekelebat melintas di jendela. Ya Tuhan. Aku mencoba berpikir positif. Itu hanya sugestiku saja. Atau mungkin itu cuma seekor kelelawar. Aku masih terpaku pada jendela itu. Dan bayangan itu melintas lagi. Astaga. Dan kali ini aku benar-benar takut. Aku mematikan radio dan langsung loncat ke tempat tidur. Memaksakan diri untuk tidur. Lampu kamarku aku biarkan menyala. Tidurku terganggu oleh sebuah suara. Dan masih dalam keadaan setengah sadar, aku melihat jam dinding
Ternyata jam 2 pagi. Dan suara itu masih saja terdengar. Aku mencoba untuk terus menyadarkan diriku sendiri. Setelah aku cukup sadar, ternyata suara itu berasal dari tipnya Rizal. Sebuah lagu. Ya Tuhan, seingatku tape-nya kan sudah aku matiin. Aku bangun dan melihat tape yang tergeletak di bawah, tepat di bawah televisi. Ternyata memang tape-nya masih menyala. Aku mencoba menenangkan diri dan bicara pada diriku sendiri, meyakinkan bahwa kalau tadi aku lupa mematikan radio karena panik. Akhirnya aku merangkak menuju tape itu dan langsung mematikannya. Hening. Tidak ada suara apapun. Kemudian aku mencoba untuk tidur. Ya Tuhan, aku ingin cepat pagi rasanya. Aku menutup seluruh tubuhku dengan selimut dan mengambil posisi membelakangi tape-nya. Dan baru saja aku memejamkan mata, tiba-tiba kamarku menjadi gelap. Kenapa lampunya mati? Dan aku tidak berani berbuat apapun. Aku hanya berdoa agar lampunya menyala kembali. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara sebuah lagu. Ya Tuhan. Dan tak lama kemudian terdengar suara anak kecil. Suara anak kecil yang berbicara sendiri. Dia seperti menggerutu. Gimana sih? Susah. Aku memberanikan diriku untuk melihat siapa dia sebenarnya. Aku mencoba membalikkan badanku dan melihat asalnya suara itu. Ya Tuhan, dalam gelap aku bisa melihat satu sosok anak kecil sedang berjongkok mengotak-atik radio dan Gimana sih? Susah. Dan dengan jelas aku bisa melihat dia melayang. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi berani mendengarkan
Nightmare Side Ardan FM dengan sendirian. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya guys. Thank you. Di mana sih? Mana sih? Susah.